Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi untuk melanjutkan serial 60 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sosok perkasa dan berwibawa yang datang dari Persia, negeri para raja yang melegenda. Dialah sang legenda Salman Al-Farisi yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sang pencari kebenaran. Bukan karena tanpa sebab, tetapi memang bahwa perjalanan panjang hidupnya sebagian dihabiskan dalam rangka mencari kebenaran tentang agama dan Tuhan yang hak. Begitu panjang kisahnya hingga pada seri ini kita akan membaginya ke dalam 3 part video. Khusus seri pertama ini dari sosok Salman Al-Farisi akan ada kisah sangat menarik di dalamnya yang bercerita tentang terbukanya tabir masa depan yang kemudian benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan. Dan dialah yang amat dekat dengan peristiwa itu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita mulai kisahnya. Wahai pemuda, hai lu, hai engkau, iya, engkau di sini. Dengarlah panggilan ini, bangkitlah engkau, hidupkan jiwamu dengan cahaya iman dan ilmu, tegakkan badanmu dengan semangat menggelora. Kuatkan langkahmu dengan ikhtiar dan kegigihan. Usir rasa malasmu, rasa takutmu, rasa galaumu. Ganti semua dengan rasa cinta dan rindu akan ridha Allah Rabbul Izzati. Semangat yang menggelora untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam karya, amal, dan ibadah. Tinggalkan apa-apa yang tidak lagi bermanfaat untuk masa depanmu. Jadilah sosok yang kokoh dan kuat dalam fisik, dalam ilmu, dalam pikiran, dalam harta, amal, dan akhlak. Karena Allah, hanya karena Allah. Karena bahwa sesungguhnya al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minuna dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena engkaulah hari ini dan esok negeri bertumpu padamu. Agama ini terhormat karena akhlak dan izahmu. Dunia terayomi karena kontribusimu. Karena engkaulah pemimpin masa depan. Salman Al-Farisi, pencari kebenaran. Dari Persia datangnya pahlawan kita kali ini. Dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu. Hingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa yang berlainan tanah air dan suku bangsa. Tetapi satu agamanya,
Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari, diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan magligai-magligai para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari luar. Sementara Bani Quraidah, yaitu golongan Yahudi, akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, hingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik, dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisyan menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan penentu yang akan menghabisi Nabi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja berdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan terakhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandang menuju sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya kota itu dikelilingi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitu pula tentang siasat dan lika-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah,
yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau atas usul Salman tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian, Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini ia tak berdaya, sedang bantuan dari teman-temannya yang hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi mendapatkan Rasulullah SAW dan meminta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula. Untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu, Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindarkan diri dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu. Dan dengan sekuat tenaga dihujamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir, sabdanya, Allahu Akbar. U'titu mafatiha Faris, walaqad adha'a li minha kusurul khirah, wa mada'inu Kisra, wa inna ummati zahiratun 'alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi, pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi, sementara Rasulullah bertakbir, sabdanya, Allahu Akbar. U'titu mafatihar Rum, walaqad adha'a li minha kusuruhal khumrah, wa inna ummati zahiratun 'alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah, pecah berderai. Sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang temarang. Rasulullah pun mengucapkan, La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin.
Lalu diceritakannya oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan magligai-magligai itu, Syria maupun San'a. Begitu pula di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, "Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pulalah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dan dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Dilihat bahkan dialami dan dirasakannya sendiri. Dilihatnya kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di San'a, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya, disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sepenggal kisah hidup dari salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat menarik, bukan? Semangatnya dalam berkontribusi terhadap kemenangan dan kejayaan Islam bukan sesuatu yang ala kadarnya, namun dia selalu memberikan yang terbaik hingga dapat kita jadikan pelajaran dan contoh teladan dalam kehidupan. Nantikan kelanjutan kisah dari sosok Salman Al-Farisi di video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.